Dalam masyarakat Muslim Indonesia, terutama yang bermazhab Syafi'i, pelaksanaan qunut subuh merupakan hal yang umum dan diyakini sebagai sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun berbeda halnya dengan Muhammadiyah, teman-teman, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pendekatan ijtihad tarjih yang khas. Muhammadiyah tidak menetapkan qunut subuh sebagai bagian dari ibadah yang disyariatkan secara terus-menerus. Pandangan ini sering sekali menimbulkan kontroversi, bahkan dianggap menyimpang dari tradisi. Maka penting untuk memahami bagaimana landasan ilmiah dan manhaj tarjih Muhammadiyah dalam menilai qunut subuh. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang qunut subuh dalam pandangan Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah tidak mengamalkan qunut subuh? Salah satunya karena hadisnya menurut para ulama Dewan Tarjih, bukan Dewan, Majelis Tarjih, itu hadisnya dhaif. Qunut secara bahasa berarti diam, duduk atau berdiri lama. Dalam istilah fikih, qunut adalah doa yang dibaca dalam keadaan berdiri di dalam sholat, baik sebelum atau sesudah ruku. Di antara dasar pengambilan hukum Muhammadiyah yang perlu untuk kita ketahui bahwa Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad tarjih berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah yang sahih, ijma dan qiyas. Pendekatan manhaj bayani, burhani dan irfani yang semuanya disusun oleh majelis tarjih dan tajdid. Teman-teman perlu untuk diketahui adapun dalil-dalil yang menjadi dasar tidak disyariatkannya qunut subuh menurut pandangan Muhammadiyah. Itu yang pertama, hadis-hadis tentang qunut subuh bersifat temporer. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW melakukan qunut subuh dalam waktu tertentu karena musibah terhadap kaum muslimin, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW pernah melakukan qunut selama 1 bulan, mendoakan kebinasaan terhadap beberapa kabilah Arab. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1009 dan Muslim nomor hadis 677. Hadis ini menunjukkan qunut dilakukan bukan sebagai ibadah yang rutin, melainkan karena alasan tertentu atau yang kita sebut dengan nazilah. Setelah peristiwa itu, teman-teman, Nabi SAW meninggalkannya. Yang kedua, riwayat Abu Malik Al-Asy'ari. Disebutkan bahwa tidak ada riwayat yang mutawatir ataupun yang kuat yang menunjukkan Nabi SAW melakukan qunut subuh secara konsisten sepanjang hidupnya. Dalam banyak riwayat tidak disebutkan adanya bahwa qunut dalam sholat subuh itu dilakukan Nabi secara terus-menerus. Yang ketiga, sikap para sahabat. Mayoritas sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lainnya tidak melakukan qunut dalam sholat subuh secara rutin. Ini menjadi indikasi bahwa amalan tersebut tidak diwariskan sebagai bagian dari sunnah yang terus-menerus. Dalam himpunan putusan tarjih disebutkan bahwa qunut dalam sholat subuh tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali karena adanya musibah, dan itu pun hanya sementara, teman-teman. Maka dari itu Muhammadiyah tidak menganjurkan untuk membaca qunut dalam sholat subuh secara terus-menerus. Jadi Muktamar Tarjih tidak sependapat dengan pemahaman tersebut. Jadi Muktamar Tarjih tidak sependapat dengan qunut subuh. Berdasarkan satu, setelah diteliti kumpulan macam-macam hadis tentang qunut, maka Muktamar berpendapat bahwa qunut sebagai bagian daripada salat
tidak khusus hanya diutamakan pada saat sholat subuh. Nah, ini yang pertama apa yang dikemukakan oleh fatwa tarjih di halaman 43, dan ini juga mengutip dari himpunan putusan tarjih halaman 368. Jadi fatwa tarjih mengutip putusan tarjih. Nah, baik. Kemudian yang kedua, bacaan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afain wa tawallani fiman tawallait dan seterusnya. Dalam sholat subuh itu hadisnya tidak sah menurut fatwa tarjih dan menurut himpunan putusan tarjih. Bisa jadi nanti menurut yang lain berbeda, ya. Baik, jadi ini versi himpunan putusan tarjih dan fatwa tarjih. Yang ketiga, penerapan hadis riwayat Hasan tentang doa Allahumma hdini fiman hadait untuk khusus dalam kunut subuh tidak dibenarkan. Nah, baik. Jadi di sini jawaban fatwa tarjih ada 3. Setelah diteliti kumpulan macam-macam hadis tentang kunut, maka muktamar berpendapat bahwa kunut sebagai bagian daripada sholat itu sendiri, yakni berdiri lama. Tidak khusus hanya diutamakan kunut subuh sebagaimana dalam arti khusus. Teman-teman, di sini akan kita bawakan pandangan ulama Muhammadiyah berkenaan kunut subuh. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Beliau tidak menjadikan kunut subuh sebagai kebiasaan ataupun ibadah yang terus dilakukan. Lalu yang kedua, Buya Hamka. Dalam kitab tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk menganggap kunut subuh sebagai sunnah yang muakkadah. Bahkan beliau menegaskan bahwa menjadikan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sebagai ibadah rutin berpotensi kepada bid'ah. Lalu yang ketiga, Profesor Dr. Yunahar Ilyas LCMA. Beliau menjelaskan dalam pengajian tarjih bahwa kunut subuh tidak kuat secara sanad dan dalil untuk dijadikan sebagai ibadah yang bersifat tetap. Adapun dalam mazhab Syafi'i memang menyatakan bahwa kunut subuh ini sebagai sunnah muakkadah berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW senantiasa berkunut pada sholat subuh hingga beliau wafat. Hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni. Namun para ulama seperti Imam An-Nawawi sendiri mengakui bahwa hadis ini tidak sekuat hadis-hadis yang menunjukkan kunut itu hanya saat nazilah. Muhammadiyah melihat bahwa dalil-dalil tentang tidak adanya kunut secara terus-menerus lebih kuat dan lebih konsisten dengan sunnah Nabi yang sahih. Lalu kenapa Muhammadiyah menolak kunut subuh sebagai ibadah yang rutin? Yang pertama, ibadah itu bersifat tauqifiyah teman-teman, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi tanpa dalil yang sahih. Yang kedua, menghindari akannya bid'ah. Menetapkan kunut subuh sebagai ibadah yang rutin adalah bentuk penambahan di dalam agama. Yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi SAW secara benar. Nabi SAW tidak menjadikan kunut subuh sebagai amalan yang rutin, maka umat pun seharusnya tidak melakukannya secara terus-menerus. Terus bagaimana sih sikap Muhammadiyah terhadap orang yang melakukan kunut subuh? Muhammadiyah mengedepankan toleransi di dalam hal furu'iyah, yaitu cabang-cabang dalam agama. Oleh karena itu teman-teman tidak menganggap kunut subuh sebagai perbuatan yang haram maupun sesat selama diyakini dan diamalkan berdasarkan ijtihad mazhab tertentu semisal Syafi'i. Tetapi Muhammadiyah tidak menganjurkan dan tidak menjadikannya sebagai bagian dari ajaran resmi organisasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kunut subuh menurut pandangan Muhammadiyah bukanlah bagian dari sunnah Nabi SAW yang tetap dan berkelanjutan.
melainkan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu Muhammadiyah memilih untuk tidak melakukannya demi menjaga kemurnian ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan generasi sahabat. Namun sikap ini bukan untuk menyalahkan pihak yang lain, melainkan bentuk konsistensi terhadap prinsip tarjih dan dalil yang dianggap lebih kuat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.